Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini tanpa kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kultum kali ini saya akan bawakan tema tentang sabar. Sabar dari kata Arab as-sabru yang artinya sabar. Sabar terdiri dari 5 huruf yang sangat sederhana, tapi butuh effort yang luar biasa untuk menjalaninya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang mengatakan ketika orang lain ditimpa musibah atau ujian, orang akan menyampaikan, sabar ya. Ada keluarga meninggal, sabar ya. Ada yang sakit, sabar ya. Ada yang diuji dengan hal yang lainnya. Kata sabar ini menjadi kata kunci ketika kita memberikan empati pada orang lain. Dan tentu sikap sabar ini butuh latihan yang terus-menerus sehingga menjadi sebuah karakter positif sabar yang ada pada diri kita masing-masing. Dalam menjalankan puasa, kita dituntut sabar, yaitu sabar menahan haus, lapar, dahaga, dan juga sabar menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala perintah Allah, segala larangan Allah yang lainnya. Dan bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Apakah kemudian hanya di bulan Ramadan? Tentu tidak. Tapi betapa kemudian Allah sangat mengistimewakan bulan Ramadan ini, sehingga ada penekanan-penekanan tertentu sebagai pendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih pada bulan Ramadan, yaitu bagian dari sabar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Setiap umat manusia itu tentu mendapatkan ujian sesuai dengan kadarnya. Ada yang sifatnya ujian itu kecil gitu ya, atau sampai ujian yang besar. Tapi kita tetap dituntut untuk sabar menghadapi ujian-ujian itu. Karena firman Allah yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani setiap manusia itu kecuali sesuai dengan kadarnya. Ketika ujian itu diberikan kepada kita, berarti Allah sudah mengukur bahwa kita akan mampu menghadapinya. Ada sebuah ibroh yang patut kita teladani, yaitu ibroh yang sudah dijalani oleh Nabi Ayub, di mana beliau diuji oleh Allah yang luar biasa, dan beliau sanggup menghadapi ujian tersebut sampai akhirnya beliau lulus dari ujian kesabaran ini. Yaitu pertama, beliau diuji lahan perkebunannya itu habis gitu ya.
kemudian gandum yang ada di lumbungnya itu terbakar, kemudian ratusan atau ribuan ternaknya itu mati mendadak. Padahal secara ekonomi di awalnya adalah beliau itu nabi yang sangat kaya raya, tapi kemudian dalam waktu yang mendadak beliau kehilangan semuanya. Ujian yang kedua ditimpakan oleh Nabi Ayub adalah beliau itu diuji dengan keluarganya, di mana anak-anaknya itu meninggal, keluarga besarnya banyak yang meninggal. Tinggal Nabi Ayub serta istri dan 2 saudaranya. Nabi Ayub tetap sabar dengan kondisi ini. Ekonomi habis, keluarga juga habis. Tidak cukup sampai di sini, tapi kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit kulit selama 18 tahun. Pada saat sakit kulit ini, kulit Nabi Ayub seluruh tubuhnya itu melepuh. Kulit Nabi Ayub melepuh sampai tinggal tulang dan kulitnya saja, lunglit gitu ya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar menghadapi ujian-ujian Allah ini. Sampai beliau itu kemudian berdoa kepada Allah, Anni masaniyadh dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka kemudian ketika Nabi Ayub berdoa ini, Allah kemudian mengijabahi doa Nabi Ayub. Kemudian Allah pulihkan semuanya, dan Nabi Ayub ekonominya kemudian sudah kembali, ribuan ternaknya kemudian ada lagi lahan perkebunannya kemudian menghijau lagi, juga keluarga-keluarganya juga kemudian diberi keturunan gitu ya, sampai kemudian penyakit kulitnya itu juga sembuh total dengan perintah Allah untuk meminum sebuah air yang murni yang kemudian bisa menyembuhkan luka-luka atau penyakit kulit yang ada di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kesabaran, ketika kita berbuat sabar, maka Allah akan menggantikan hal yang luar biasa di luar apa yang ada dalam pikiran atau benak kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Dan ini sudah terbukti sebagaimana yang dicontohkan pada Nabi Ayub. Bahkan pahala itu tidak hanya pahala duniawi, dan insya Allah juga pahala ukhrawi gitu ya, karena kesabaran yang sudah dijalani oleh Nabi Ayub. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus berlatih sabar dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah berputus asa. Bahwa kita harus optimis bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Tentu dengan sikap yang sabar. As-sabru jamil, bahwa kesabaran itu indah dan akan berikan keindahan pada kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan ridho Allah dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf. Nasrun minallah hatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.